wabarakatuh. Nama saya Nakesha, saya akan membuat video tutorial tentang Blender 3D. Pertama kita mengenal tentang antarmuka Blender. Area utama menu utama Blender itu menu utama dari Blender 3.6 LTS ini terdiri berbagai macam menu yaitu File, Edit, Render, Window, Help, Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, dan Scripting. Lalu, kita akan melanjutkan tentang lembar kerja. Dalam tampilan lembar kerja terdapat dua jenis tampilan, yaitu perspektif sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Ortofik adalah gambar bayangan atau konstruksi suatu benda yang mana dapat kita ketahui tentang kejelasan suatu objek secara matematis. Viewport shading merupakan menu tampilan-tampilan dari 3D preview. Yang pertama ada wireframe. Itu adalah untuk menampilkan tampilan garis-garis kepada objek kita. Yang kedua ada solid, untuk menampilkan tampilan solid pada objek kita yang sudah kita seleksi. Material, untuk lebih exact, itu nggak cuma yang kita seleksi, tapi ada banyak lagi. Lalu, ada material preview untuk warnanya objek kita. Menampilkan warna objek kita. Rendered menampilkan tampilan render preview pada objek-objek yang kita ada di dalam Blender ini. Lalu kita masuk kepada timeline. Timeline ini penting untuk membuat animasi karena ini merupakan jarak untuk mengatur durasi dan jarak pada menganimasikan objek 3D. Ini cukup bermanfaat dan ini sangat sih, bukan cukup. Yang kedua, kita akan masuk ke outliner. Itu adalah penampilan untuk menampilkan apa saja sih yang ada pada layar 3D view ini. Nah, untuk sekarang kita hanya mempunyai kamera, cube, dan light. Ini light-nya dan ini cube-nya. Sekarang kita menggunakan cube sebagai contoh karena ya. Lalu ada properties. Nih, properties. Yang ini ada beberapa properties ya. Kita mulai dari ini untuk mengedit properti objek aktif dan dari blok data terkait diantaranya ada tools, render, output, view layer, scene, world, collection. Yang sekarang yang kita pakai adalah object, modifiers, particles, physics, constraints, data, material, dan tekstur. Ini kita bisa pencet satu-satu tapi takut error saya. Karena dari tadi gitu. Yang apa nih? Kita akan masuk ke tools dasar Blender. Ini sudah yang ke-6 mungkin ya. Karena untuk ini, tapi ini sepertinya berbeda materinya. Oke. Yang pertama kita memiliki select box. Select box ini kita untuk menyeleksi layer namanya select. Kita pencet yang ini, yang paling atas, select box. Second ini using, terus kita pencet aja nih cube kita, pup. Nah, untuk yang kedua adalah cursor. Ini adalah titik intinya, titik tengah objek kita, lembar kerja kita. Terus ini kurang mengerti saya. Lalu ada move, ini untuk menggerakkan kita kemana. Ini bisa ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke depan ada. Mana kursor? Ke depan dan belakang. Lalu ada rotate, diputar-putar ya, intinya adalah untuk merotate atau memutar objek kita. Untuk scale, ini adalah untuk mengubah ukuran objek kita. Ini adalah transform. Ini adalah kombinasi dari tiga sebelumnya, yaitu adalah move, rotate, dan scale. Jadi
3 ini kita bisa sambil, misalnya kita mau gerakin, apa kita males pencet-pencet, tinggal pakai aja transform. Kita mau naik, terus abis itu aku mau gedein, yaudah aku tinggal gedein, terus aku pengen putar tinggal diputar, karena sudah menggunakan transform, jadi sudah 3 in 1 gitu ya kan, bahasa-bahasanya gitu. Terus ada menu preference nih, ini dari tadi yang saya bingung, terus ternyata sudah mengerti. Di edit ini kan itu terletak di antara file dan render, di edit, terus preference itu paling bawah. Input biasanya sih tadi sebelum masuk input itu udah masuk pertama ke interface. Kalau kita pertama masuk ke input, terus pencet yang ini. Emulate ini harusnya tuh sampai centang. Untuk contoh tadi saya unselect terus select lagi. Oke. Itu adalah mode preference. Menu preference. Yang selanjutnya itu shortcutnya. Sama kita select dulu ya. Klik kanan itu untuk konteks menu, bisa dilihat dari sini. Lalu ada klik kiri untuk menseleksi objek. Scroll ke atas dan ke bawah itu untuk zoom in, zoom out. Middle scroll itu buat pan view. Bisa dilihat, wih. A itu untuk menyeleksi semuanya. Alt plus A itu adalah untuk menseleksi semuanya, melepas semua itu. C untuk circle brush select. Ini kalau mau bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Untuk saya itu tinggal klik kanan sudah menghilang. Terus ada E, yaitu extrude. Itu di edit mode, tapi ini kita sedang tidak edit mode ya. Bisa diedit ke di sini edit mode, tinggal E, terus ada F, terus begitu. Kita ada di objek. Oh iya, belum menjelaskan mode-mode ini. Ada object mode, edit mode, scope mode, vertex paint, weight paint, dan texture paint. Yang tadi kita awal pakai adalah objek. Nah, tadi kita akan kembali ke G untuk memindahkan objek. Ini sebenarnya bisa, pastinya kita harus tidak bisa. Oh no. Kita pencet dulu ininya, aku lupa. Untuk G kita bisa langsung memindahkan ke sini, ke sini, ke situ, ke situ. Tinggal mengikuti kursor kita. Lalu ada H untuk menyembunyikan, Alt plus H itu untuk menampilkannya lagi. Tuh, there. Oke, lalu ada I menambahkan keyframe. Ini daripada dipencet-pencet, saya takut. R untuk memutar. Alt plus R itu untuk mengembalikannya. S itu untuk scale atau merubah ukuran. Kita pencet, terus kita balik aja. Alt plus S itu untuk mengembalikan itu ulang, apa ukurannya kembali. Pada U di edit mode, kita balik ke edit mode, pencet U, ini adalah unwrap. Sini. Balik ke object mode. Untuk kita akan melakukan, terus ada kayak yang common gitu, Ctrl+S untuk save ya. Misalnya mau dikamain apa, gini gitu kan. Terus X kalau enggak. Untuk X delete ya, daripada saya takut kehapus ya, walaupun gak di save juga. Terus ada Ctrl+Z untuk undo semua ini. Gitu. Terus ada 1, 2, 3 itu untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu untuk merubah tampilan kerja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kembali ke tapi ini salah betul kalau. Terus ada Ctrl yang dengan nomor-nomor tadi, yaitu Ctrl 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 itu untuk merubah tampilan area kerja sebaliknya. Terus untuk O itu untuk kamera, menampilkan kamera ya. Ini kameranya ya, ini ya kameranya ya, gitu. Oke. Klik lagi ke kok ini 0 guys, aku lupa salah kok
Terus ada shift A, mau nambahkan objek boleh, nambahin objek. Kayak monyet nih, monyet. Tuh, monyet ke kanan. Monyetnya mukanya kebalik, baru nyadar. Ya udahlah, saya yang kebalik kayaknya nih. Nah, terus kalau mau memindahkan kamera juga bisa shift, terus middle scrollnya digeser, mouse-nya digeser sambil shift, bisa menggeser kamera seperti ini.